ada tips aman menggunakan internet. Yang pertama, agar terhindar dari virus ya tentunya, kita harus gunakan antivirus dan juga harus rajin-rajin nih untuk perbarui secara berkala atau sering diupdate ya. Nah, yang berikutnya ini juga yang sangat penting, ini untuk keamanan apalagi data pribadi ya. Ini untuk yang pertama, jangan sampai kita kasih tahu kata sandi kita atau password kita sama orang lain, siapapun itu ya, mau sedekat apa juga lebih baik jangan. Kemudian kalau bisa sekarang kan perangkat digital ini udah bisa kita kasih password atau dengan berbagai teknologinya, misalnya finger scanner pakai fingerprint yang cuman bisa dibuka oleh yang punya perangkat digital tersebut. Jadi kalau memang di perangkat digitalnya ada fasilitas tersebut, mending dimanfaatin aja. Dan juga kalau bisa gunakan perangkat lunak terbaru, karena kan mereka akan selalu memperbarui juga dari sistem keamanannya. Jadi akan lebih aman lah kalau kita gunakan perangkat lunak yang paling baru. Nah, berikutnya ini juga yang lumayan banyak ya, adalah mengenai perundungan. Jadi lebih baik kita tidak mengirimkan pesan, gambar ataupun suara ya atau video yang menyakiti orang lain. Nah, jadi lebih baik yang gak enak-enak itu kita simpan aja sendiri deh, jangan disebar-sebar. Kalau misalkan memang baik pesan, gambar ataupun file suara atau video tersebut memang konteksnya kurang nyaman ya untuk dikonsumsi orang banyak. Kemudian kalian juga bisa kalau menemukan ya, ini bisa melaporkan segala bentuk ancaman kekerasan yang ada di internet dan juga media sosial kepada orang dewasa, bisa kepada guru ataupun juga kepada orang tua. Nah, kalau kalian menemukan perundungan seperti ini, kamu juga bisa melaporkan ya melalui laporan kekerasan @kemendikbud.go.id. Nah, dan yang terakhir, agar terhindar dari berita bohong atau hoax, kita harus melakukan cek kebenaran ya mengenai berita yang beredar tersebut. Kemudian jangan lupa untuk mencermati domain dari URL situs pembuat beritanya, karena kalau pembuat berita yang baik pasti URL-nya akan meyakinkan, nggak aneh-aneh nama websitenya juga. Kemudian jangan lupa untuk periksa ulang isi berita tersebut. Dan juga yang penting, ini jangan langsung membagikan ulang tautan yang kamu terima sebelum kamu benar-benar yakin kalau berita tersebut adalah berita yang benar. Yang terakhir dari literasi dasar, ini adalah literasi budaya dan juga kewargaan. Nah, dalam literasi budaya dan kewargaan ini maksudnya adalah membantu kita untuk memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas dari bangsa kita. Kemudian juga membantu kita dalam memahami hak dan juga kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia tentunya. Nah, jadi literasi budaya dan kewargaan ini penting untuk kita pahami mengingat kuatnya arus global yang cenderung atau mulai menggerogoti ya, menghilangkan budaya-budaya lokal atau nasional dari Indonesia, dari bangsa kita tentunya. Dan juga literasi budaya dan kewargaan ini sebagai identitas bangsa kita dan juga sebagai alat penghubung generasi terdahulu, sekarang dan juga masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir, literasi budaya dan kewargaan ini membantu kita untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk mendukung perubahan dan pembangunan Indonesia ke arah yang lebih baik tentunya. Oke, jadi literasi dasar sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke literasi perpustakaan. Nah, dengan pemahaman literasi perpustakaan ini akan membantu kita membedakan bacaan fiksi dan juga non-fiksi, kemudian memanfaatkan koleksi referensi dan juga periodikal, memahami sistem klasifikasi koleksi perpustakaan, dan juga penggunaan katalog dan pengindeksan. Nah, lanjut kita bahas dulu yang pertama,
fiksi dan non-fiksi, koleksi fiksi dan juga non-fiksi di perpustakaan. Jadi koleksi fiksi bisa kita lihat di ilustrasi berikut adalah bacaan yang berisi cerita yang sifatnya imajinatif atau tidak nyata gitu ya. Sedangkan kalau untuk koleksi non-fiksi ini tersusun oleh kejadian yang sebenarnya dan juga ya, isinya dari bacaan tersebut memang sifatnya adalah informatif, memberikan suatu informasi berdasarkan fakta tentunya. Nah, berikutnya referensi dan juga periodikal. Untuk referensi sendiri ini adalah koleksi yang atau bacaan ya yang isinya adalah informasi tentang sesuatu secara singkat dan juga menyeluruh dalam lingkupnya. Contohnya yang seperti ensiklopedia ini ya. Sedangkan untuk periodikal, koleksi periodikal ini adalah publikasi yang terbit pada periode tertentu yang isinya biasanya ya adalah current information atau informasi yang terbaru seperti majalah, koran misalnya, jurnal, dan juga tabloid misalnya. Oke, tadi setelah koleksi non-fiksi dan fiksi, koleksi referensi dan juga periodikal, kita masuk ke sistem klasifikasi. Nah, ini nggak perlu dihafalkan, cukup paham aja ya. Jadi sistem klasifikasi yang umumnya ada di perpustakaan itu menggunakan DDC, umumnya di perpustakaan Indonesia ya, khususnya perpustakaan sekolah, ini menggunakan sistem DDC atau Dewey Decimal Classification. Jadi oleh DDC ini berbagai subjek dibagi dalam 10 kelas besar yang bisa kita lihat di sini. Kelas 00 adalah koleksi umum, kemudian 100 ini adalah psikologi dan juga filsafat, kelas 200 ini tentang agama, kelas 300 tentang ilmu sosial, untuk kelas 400 ini ada bahasa, kelas 500 ada ilmu alam, kelas 600 ini ada teknologi dan juga ilmu terapan ya, ada kelas 700 ini tentang seni, kemudian kelas 800 tentang sastra, dan juga yang terakhir kelas 900 tentang geografi dan juga sejarah. Nah, ini tidak perlu dihafalkan seperti yang sudah saya bilang tadi, karena di perpustakaan biasanya mereka juga sudah memberikan petunjuk ya mengenai jenis-jenis koleksi yang dimiliki. Bisa di rak-raknya itu juga sudah dikasih tahu mengenai jenis koleksi apa yang tersimpan dalam rak tersebut. Nah, berikutnya mengenai katalog dan indeks. Yang pertama kita akan bahas tentang katalog. Jadi, prinsip kerja dari katalog sendiri ini seperti mesin pencarian, misalnya kayak Google atau Bing ya. Ini mirip Yahoo juga, mirip banget prinsip kerjanya. Tapi informasi yang diakses ini yang membuat beda. Karena biasanya katalog ya, di sini kita bahas adalah katalog perpustakaan. Ini memuat informasi berupa daftar koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan tersebut. Nah, ini adalah contoh katalog online atau katalog dalam jaringan milik perpustakaan SMA Negeri 1 Malang. Nah, contoh lain mengenai tampilan katalog ya, ini ada katalog online milik Perpustakaan Nasional. Nah, ini sama aja kan ya, prinsip kerjanya memang mirip seperti mesin pencari, tapi informasi yang kita cari adalah koleksi-koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan tersebut. Berikutnya ada indeks. Nah, kalau indeks ini mungkin sering kita baca di paling belakang buku, biasanya di buku mata pelajaran pasti ada ya. Seringnya memang ada, harusnya sih kalau bukunya memberikan halaman indeks itu akan sangat membantu kita untuk mencari kata atau istilah yang kita butuhkan ya. Nah, indeks sendiri ini definisinya adalah kata atau istilah penting dalam suatu bacaan yang disusun secara alfabetis. Nah, jadi kalian kalau mau mencari informasi lewat indeks bisa langsung diurutkan, karena mereka ini menyusun kata-kata yang ada dalam bacaan tersebut ini secara alfabetis atau urut ya, dari A sampai Z. Nah, dalam ilustrasi ini bisa kita lihat indeks topik ini ada di sebelah mana, kemudian
angka-angka ini menunjukkan apa, yang membantu kita dalam menemukan informasi yang kita butuhkan dalam bacaan tersebut melalui indeks. Berikutnya ada literasi media. Yang ini literasi yang penting juga ya kita pahami, membantu kita untuk memahami informasi yang ada dalam media cetak, media elektronik, bisa radio, bisa TV, ataupun juga media digital yang biasa kita dapatkan informasinya melalui akses internet. Berikutnya kita akan bahas mengenai literasi teknologi. Yang ini literasi teknologi ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan juga etika serta etiket dalam menggunakan teknologi. Nah, jadi dengan literasi teknologi ini bisa membantu kita untuk memilih perangkat keras mana yang paling cocok untuk kita, yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian juga perangkat lunak yang mana sih yang paling mudah untuk kita gunakan ya, memberikan kita informasi, membantu kita dalam menggunakan teknologi-teknologi tersebut. Yang berikutnya ada literasi visual. Literasi visual ini membantu kita untuk pemahaman dalam informasi ya yang bentuknya teks seperti dalam buku ataupun juga portal online seperti ini ya, berita online seperti ini yang memang informasinya berbentuk teks. Kemudian membantu kita memahami informasi yang bentuknya audio atau suara, misalnya podcast ataupun audiobook seperti ini ya. Dan juga pemahaman informasi yang bentuknya digital yang kita akses misalnya seperti lewat YouTube seperti ini. Nah, dengan literasi visual ini akan membantu kita memahami konten-konten yang sifatnya kaya seperti ini ya. Maksudnya kaya, konten yang kaya ini adalah dalam satu konten tersebut terdapat berbagai macam media atau yang biasa kita sebutnya multimedia ya. Nah, dalam video kan ada gambar, ada teks, kemudian ada suara, juga ada gambar bergerak di dalam media digital nih, dalam video YouTube ini contohnya. Nah, dengan pemahaman literasi visual ini akan membantu kita memahami informasi yang ingin disampaikan oleh pembuat konten tersebut.